Sesi 1 itu Romo akan membawakan pengajaran, terus sesi 2 akan ada tanya jawab dengan MC kita Andreas, lalu sesi 3 akan ada sesi Q&A. Nah, jadi kalau ada yang punya pertanyaan nanti selama pengajaran, silakan ditulis di chat ya. Nanti sesi 3 kita akan sampaikan ke Romo. Ya, itu aja. Jadi sekarang kita mari kita persilahkan Romo untuk memulai pengajarannya. Silakan Romo. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya mau tanya dulu, apakah suara saya cukup jelas? Kalau yang dengar jelas itu bisa thumbs up di reaction. Bagus, Romo. Oke. Kelihatannya, aduh saya capek juga duduk begini. Baik, bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Romo George. Sekarang bertugas di Bengkayang, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk share screen. Waktu pembicaraan dengan panitia kemarin, waktu itu kami diskusikan apa kira-kira yang bisa saya berikan untuk sekarang. Akhirnya kami putuskan kita back to basic, hal yang mendasar dalam iman kita, dan juga di masa prapaskah, baiklah kita memeriksa batin. Apa yang paling penting untuk kita sebenarnya? Jangan kita sibuk dengan yang tidak penting, lalu kita melupakan yang paling penting. Akhirnya kami memilih tema tentang afterlife and beyond. Mengapa ada beyond-nya? Ya. Karena afterlife itu tidak hanya sekedar satu hal yang simple, kita mati, selesai. Tidak. Ada keberlanjutan yang terus-menerus. Dan kebanyakan dari kita itu mesti mengalami satu kita bergabung, katakanlah, dengan hidup kekal. Dengan dunia yang baru. Suatu hal yang beyond our imagination, beyond everything that we can think about. Kita percaya bahwa hidup kita ini punya potensi untuk bertahan selama-lamanya. Dalam 2 Makabe, bab 7-9 misalnya dikatakan, Raja semesta alam membangkitkan kami untuk kehidupan kekal. Ini kata-kata terakhir dari anak kedua, dari 7 bersaudara yang mati syahid demi iman mereka. Mereka lebih memilih mati daripada hidup dengan menyangkal iman. Ini sebenarnya konsep dasar kemartiran. Kemartiran itu, mati syahid itu bukan mengorbankan orang lain, tetapi mengorbankan diri demi iman. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kemudian melepaskan kita atau menghilangkan kita dari kehidupan yang kekal. Mengapa mereka ini 7 anak di Makabe itu lebih memilih mati daripada menyangkal iman mereka? Karena mereka percaya akan kehidupan kekal. Apakah bisa di-mute dulu semuanya? Baik, izinkan saya mute ya, kalau misalnya ada yang lupa mematikan atau lupa mute, izinkan saya untuk langsung memute-nya. Dalam Yohanes itu juga dikatakan Yesus itu pergi. Jangan takut, kata Yesus.
Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Ya, minta tolong kalau host, kalau boleh, kalau ada yang belum mute itu tolong di mute. Terima kasih. Dalam Yohanes itu Yesus jelas-jelas ketika berbicara soal kehidupan kekal, soal kebangkitan dalam Yohanes 14, pertama-tama Yesus katakan jangan takut, jangan gelisah. Di rumah Bapakku itu banyak, kalau di terjemahan LAI atau kitab suci yang kita pegang biasanya itu banyak tempat tinggal. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya itu monai itu rumah-rumah besar, mansions ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu mansions. Banyak mansions. Aku pergi untuk menyediakan tempat. Tempat di sini betul-betul dalam bahasa Yunani-nya itu topon. Tempat tunggal. Berarti satu tempat, betul-betul konsep tempat di sini dipakai. Topologis, topon, itu artinya suatu tempat yang bersifat fisik. Yesus betul-betul mengatakan soal eternal life itu soal tempat fisik. Kenapa fisik? Karena kita nanti akan bangkit dengan tubuh kita. Tubuh kita menempati ruangan. Tubuh kita memerlukan tempat. Dalam hal ini rumah besar. Jadi Yesus ketika dia naik ke surga sebagai yang pertama dari yang bangkit, itu kalau dulu surga itu soal realitas rohani, tidak ada konsep tempat di situ. Hanya roh, Allah, malaikat yang tinggal di situ. Tetapi ketika Yesus dengan tubuhnya naik ke surga, realitas bukan lagi suatu realitas rohani semata-mata, spiritual semata-mata, tapi itu tempat. Memang saya belum pernah ke surga, tetapi dari kata-kata Tuhan Yesus ini, kita boleh percaya bahwa di sana ada rumah bagi kita. Rumah fisik untuk badan kita juga. Bagi orang Kristen, kita yang percaya pada kehidupan kekal, akhirnya kita harus pertama seperti tadi 7 orang bersaudara itu lebih memilih untuk bertahan. Karena apa sih gunanya kata Tuhan itu memiliki segala sesuatu di dunia ini, tetapi kehilangan jiwa kalian. Mengerikan sekali. Kita sudah berjuang, menderita di dunia ini, kita kejar hal yang menurut kita itu penting, tapi setelah itu kita tidak mendapatkan tempat di surga. Itu bahaya sekali, mengerikan sekali. Bolak-balik diingatkan di gereja, bolak-balik di dalam Injil kitab suci Yesus mengatakan, ayo percaya, berjuanglah memasuki pintu yang sempit itu. Tetapi entah kenapa, ya karena kita juga pribadi, kita lekat pada daging, setan juga selalu menggoda kita untuk melupakan ini, sehingga kita menaruh hal yang sangat serius, sangat penting ini di samping. Hanya dipikirkan pada waktu-waktu tertentu saja. Padahal kita mesti melihat ini sebagai satu hal yang paling penting. Karena apa gunanya ini? Saya coba kalian bandingkan. Kata Mazmur, kalian hidup itu hanya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Apa artinya 80 tahun ini dibandingkan dengan entah itu kebahagiaan kekal di surga? Kita bisa hidup selama-lamanya. Selama-lamanya itu bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun, bukan 10.000, sejuta tahun. Beyond that, lebih daripada itu. Selama-lamanya, tidak terbatas. Jangan sampai kita gadaikan yang selama-lamanya ini jutaan tahun, lebih dari jutaan tahun ini, hanya untuk mencari kenikmatan 70-80 tahun. Itu pun kata pemazmur dalam kondisi sakit-sakitan. Kita selalu ada penyakit, kita selalu ada hal lain, penderitaan.
Kalau mau dikatakan, mohon maaf saya pakai kata, orang yang paling bodoh itu, orang kaya yang bodoh dalam Injil itu, ya bukan hanya dia yang bodoh, tapi banyak yang bodoh, yang memikirkan hanya di dunia ini. Ya, terus kan orang kaya yang bodoh itu kan setelah itu minta Abraham, Bapak Abraham kalau boleh, utuslah satu orang Lazarus ini untuk mengingatkan mereka yang masih di dunia, adik-adikku, keluargaku, supaya mereka itu tidak mengalami nasib seperti aku. Ya, kata Abraham, sudah ada pada mereka nabi-nabi. Ya, nabi-nabi kata orang kaya itu, kalau ada orang yang sudah mati bangkit lagi ngomong, kan mereka pasti akan percaya. Aduh, kata Bapak Abraham, kalau mereka tidak percaya pada kata-kata para nabi, walaupun ada orang yang bangkit dan mengatakan itu kepada mereka, sekali-kali mereka tidak akan percaya. Buktinya Tuhan Yesus sudah bangkit. Sekian ribu tahun sudah. Apakah semua orang percaya pada Tuhan Yesus? Bahkan percaya saja seperti kita, sering lupa. Kita sering mencari seperti orang kaya yang bodoh itu. Tenanglah jiwaku, kumpulkan semua, masukkan ke lumbung. Kita sibuk pikirkan untuk penuhi lumbung kita. Setelah selesai, udah pensiun gitu kan, sekarang saya tinggal bersenang-senang, berhura-hura. Ini saya tidak perlu memikirkan lagi, setiap hari ada makanan, setiap hari ada minuman, setiap hari saya boleh keliling kuliner kemana-mana. Itu kata Tuhan Yesus, orang kaya yang bodoh. Jadi janganlah kita menjadi bodoh seperti orang kaya itu. Paulus memahami hal ini, sehingga dia menghabiskan hidupnya untuk Kristus. Kristuslah yang utama, Kristuslah yang menjadi pusat. Memang kita tetap harus kerja, seperti Paulus juga dia tetap kerja, dia tetap buat tenda untuk dijual. Kita pun tetap harus bekerja, beraktivitas, tetapi orientasi kita itu adalah Kristus. Dan kita tidak usah takut mati. Banyak orang yang akhirnya sekarang takut mati. Misalnya ada virus corona ini, memang kita harus saya tidak takut kalau kena virus corona, karena kalau saya sudah melakukan sebaik-baiknya. Kalau saya sudah memelihara protokol dengan sebaik-baiknya, lalu saya sudah menjaga, tapi kalau udah masih tetap kena, ya sudah, ini namanya pandemi. Tapi ada yang begitu takutnya sampai akhirnya juga berlebih-lebihan, misalnya paranoia. Nah, saya misalnya menjaga prokes, ya ini contohnya ya, bukan karena saya takut mati. Saya menjaga prokes, saya itu takut sama virus, tidak. Tapi karena saya menjaga itu demi Kristus. Nah, itu bedanya. Mengapa demi Kristus? Ya, supaya orang-orang di sekitar saya tetap aman. Apalagi sekarang saya tinggal bersama anak asrama ratusan. Saya berusaha menjaganya. Karena Kristus, motivasi saya Kristus. Mencintai Tuhan, menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Tidak sembrono, tetap menjaga kesehatan, mematuhi aturan. Tapi bukan demi aturan, bukan demi hidup itu sendiri, tetapi demi Kristus. Kalau sudah menjalankan itu semua, seperti misalnya Santo Damianus dari Molokai, misalnya juga Santo ini, siapa ini? Penemu barang hilang itu, Santo Antonius dari Padua. Setelah mereka itu berusaha berjuang, mereka kena wabah juga, dan mereka meninggal karena wabah, ya itu suatu hal yang untung, karena sudah melakukan pengorbanan, pelayanan demi Kristus. Dan mati, ketemu Yesus, keuntungan. Selain dari pandangan kita, orang Katolik, orang Kristen, ada juga pandangan-pandangan lain soal afterlife. Dan ini tanpa disadari, kadang-kadang mempengaruhi juga pemikiran kita. Orang Buddhis misalnya, mereka percaya akan adanya reinkarnasi. Ada lingkaran samsara setelah kematian. Kalau karma kita baik, kita akan bisa lepas dari samsara ini untuk masuk nirwana. Orang Hindu mirip-mirip. Mereka itu juga berjuang untuk melepaskan diri dari
lingkaran reinkarnasi supaya mereka bisa moksa istilahnya. Kaum New Age juga hampir sama. Ya, kaum New Age itu mereka percaya bahwa kita bisa mencapai kesempurnaan pencerahan badan kita ini kemudian akan menjadi energi murni menyatu dengan semesta dan kita bisa menciptakan realitas apapun sesuai dengan yang kita inginkan. Itulah yang mereka kejar, pencerahan. Lepas dari apa? Belenggu aturan, belenggu badan, belenggu diri. Kaum nikilis itu sekarang semakin banyak, itu mereka banyak orang ateis praktis yang berpandangan seperti ini. Kita hidupnya sekali, sudahlah. Memang kita harus tetap memperhatikan moral karena kita hidup bersama orang lain. Tapi ya, kejarlah, carilah, raihlah cita-citamu. Carpe diem. Raihlah hari ini. Yang lain-lain gak usah dipikirkan. Kamu hanya hidup satu kali. Jadi, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Orang Muslim itu mempunyai keyakinan mirip dengan kita. Hanya cara mereka untuk sampai di surga atau jannah itu berbeda sama sekali dengan kita. Ya. Metode atau cara mereka, kitab suci mereka, aturan mereka itu berbeda dengan kekristenan. Bagi kita orang Kristen, hidup itu akhirnya mengarah hanya ada dua kemungkinan. Nah ini dia, hanya dua kemungkinan. Dalam Daniel dikatakan, dari banyak antara orang yang telah tidur di dalam tubuh tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Romo ini bicara menakut-nakuti aja soal neraka. Kami itu udah soal waktu masih kecil, kami itu udah diajarkan soal neraka, soal surga. Itu sudah kita nggak usah takut neraka, surga. Kan kita sudah punya iman dewasa. Justru semakin dewasa kita, semakin kita dekat dengan liang kubur, semakin dekat kita untuk menyatu dengan tanah, kita harus semakin serius memikirkan ini. Jangan anak kecil tahu, orang dewasanya malah nggak mau tahu. Kita masing-masing itu punya dua kemungkinan saja. Maaf kalau ada ribut-ribut di belakang karena ini memang dekat jalan. Hanya dua kemungkinan saja. Kalian pilih yang mana? Kalau pilih mau mendapat hidup yang kekal, ayo kita sama-sama kejar itu. Dalam Matius juga dikatakan, Matius 25, Yesus mengatakan mereka ini akan masuk sebagian ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar dalam hidup yang kekal. Hanya dua kemungkinan. Kalian hidup kekal di tempat yang disediakan oleh Yesus bagi kita, atau siksaan kalian disiksa untuk selama-lamanya. Oh masa sih Romo, kan tidak ada bukti itu. Masa Allah begitu kejam? Bukan saya ngomong, Yesus yang ngomong. Kalian mau percaya pada siapa? Kalian boleh tidak percaya saya, tapi percayalah pada Yesus. Kalau kalian tidak percaya pada Yesus, mau percaya pada siapa lagi? Mereka yang bilang neraka surga tidak ada. Saya pernah ketemu seorang psikolog, profesor, doktor, orang Katolik. Tapi dia tidak percaya adanya surga dan neraka. Saya juga heran, berarti sebenarnya dia bukan orang Katolik. Ya. Sepintar-pintarnya seorang profesor, doktor dalam hal psikologi, dalam hal deep psychology, dia tetap tidak bisa menyangkal adanya surga atau neraka. Memang saya tidak bisa membuktikan surga dan neraka itu ada. Tapi apakah profesor, doktor, psikolog dalam ini, ahli psychoanalysis ini, bisa membuktikan bahwa surga dan neraka tidak ada? Sama, tidak bisa dia buktikan juga. Saya lebih percaya pada Yesus daripada percaya pada profesor, doktor, ahli psikologi yang mengatakan surga, neraka itu hanya creation of mind, creation of our own guilt atau our own thoughts about ourselves. Ya, itu suatu proyeksi saja setelah kita mati. Silakan, saya sih bisa menangkap, saya mengerti apa yang dia jelaskan. Tapi akhirnya itu soal
Kamu terima argumennya dia, atau kamu terima kata-kata Yesus? Tolong, kalau kamu bisa membuktikan surga dan neraka tidak ada, oke, saya percaya. Tapi kamu tidak bisa membuktikan, itu hanya teorimu saja. Kalau teori lawan teori, saya lebih pilih Yesus. Dalam Roma bab 6 ayat 23, Paulus ini juga seorang yang sangat pintar, ya. Dia akhirnya juga percaya kalau kita tetap ikut dosa, ujung-ujungnya kita adalah masuk ke dalam maut, siksaan kekal. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Bukan dalam yang lain, dalam Kristus Yesus. Dan kita percaya Romo, bahwa sorry kita interrupt itu, bentar. ya. 5 menit lagi ya, Romo. Baik. Waktunya. Dan kita percaya bahwa kita bangkit, kita hidup kekal itu dengan tubuh kita. Dalam Yesaya itu sudah dikatakan, orang-orang matimu, di sini Tuhan, orang-orang matimu ya Tuhan akan hidup. Mayat-mayat mereka akan bangkit. Corpse akan bangkit. Dalam Matius 5 ayat 29, itu dikatakan soal damnation of the body. Jadi, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya, memang ini jangan ditafsirkan secara harafiah juga. Ada maksudnya di sini, ini soal kita memang akan disiksa, mengalami penyiksaan kekal dengan tubuh kita. Dan Roma bab 8 ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Kristus dari orang antara mati diam di dalam kalian, maka ia akan yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, oleh rohnya di dalam kalian. Jadi, akhirnya eternal life itu sama dengan resurrection of the body for life eternally. Bagaimana ini untuk mencapai ini? Dalam Yohanes bab 3 ayat 16 dikatakan bahwa untuk memperoleh hidup kekal kita harus percaya kepada Yesus. Percaya berarti dengan iman. Ini yang Kristen, Protestan yang percaya pada sola fide saja itu sering mengutip ayat ini, Efesus bab 2 ayat 8 sampai 9. Sebab oleh karena rahmat kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini konteksnya kita mesti ingat bahwa Paulus berbicara itu soal apa? Keselamatan itu hanya diberikan oleh Tuhan. Hadiah, bukan karena jasa kita. Itu benar. Kita diselamatkan oleh Yesus. Tapi ingat, Yesus itu dapat menyelamatkan kita. Karena apa? Karena perbuatannya di kayu salib. Bukan hanya karena dia percaya pada Tuhan. Bapa, aku percaya padamu. Tidak. Tapi Yesus wafat di salib dengan perbuatan. Sehingga Yakobus mungkin mendengar ada salah tafsir di antara para murid waktu itu. Dia mengatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang pengikut Kristus, saya tambahkan, mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai. Demikian juga halnya dengan jika iman tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus adalah ini. Ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Ketika aku haus, kau memberi aku minum. Ketika kau seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Kamu ini bukan kami. Jadi tetap saja pada akhirnya iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Dan Santo Yohanes Salib mengatakan hal ini yang menjadi patokan kita. In the evening of life, pada senja hidup kita, we will be judged on love alone. Pada akhirnya iman kita itu harus iman yang didasarkan pada perbuatan kasih kita. Marilah kita saling mengasihi. Setiap perbuatan yang dilakukan dalam kasih tidak pernah akan dilupakan oleh Allah. Misalnya, kalau kalian itu masak, kalian itu menyapu, kalian itu menyetir, kalian melakukan itu semua dalam kasih kepada Tuhan, perbuatan itu sekecil apapun tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Jadi inilah harta abadi yang dimaksud dalam kitab suci. Ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, pencuri tidak akan mencurinya dari kita. Kalau kita berdosa, kita mengaku dosa. Dosanya dilupakan Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi,
kita mengampuni, kita lakukan cinta kasih itu sekali-kali tidak akan pernah dilupakan Allah. Oke, penjelasan dari saya cukup. Sebenarnya nanti kalau Anda bertanya misalnya tentang good place, bad place, medium place, tentang api pemurnian, itu bisa kita perdalam. Ya, terima kasih Romo, penjelasannya bagus banget. Ya, jadi acara selanjutnya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab dengan MC. Silakan Andreas. Halo. Thank you Romo, tadi benar penjelasannya. Halo Romo, oke. Tadi masih mute ya. Baik, Andreas silakan. Iya, thank you Romo. Tadi penjelasannya benar-benar itu ya. Menurut saya mendalam banget. Salah satu tadi yang menurut terngiang-ngiang di otak saya sampai sekarang, tadi waktu Romo bilang, Tuhan Yesus bilang jangan takut. Karena Tuhan sudah mempersiapkan tempat di sana untuk kita. Nah ini saya ingin bertanya nih. Tadi kan Romo juga, tadi Romo menjawab pertanyaan yang sudah ada di benak saya. Tentang kalau Romo bilang tadi surga itu sebenarnya physical place setelah Yesus kan. Karena sebelumnya kan spiritual, karena buat malaikat dan roh kudus, roh-roh gitu. Nah sekarang pertanyaannya kan dibilang tadi Romo bilang surga itu fisikal. Nah kalau surga itu fisikal, bisa nggak sih kita misalnya amit-amit saya misalnya dipanggil Tuhan, saya bisa bertemu keluarga dan teman-teman saya nggak? Misalnya yang sudah dipanggil lebih dulu daripada saya. Ya, baik, itu kalian bisa perdalam lebih lanjut di katekismus tentang, ya saya akan berikan referensi supaya kalau kalian kurang puas kalian bisa cek di katekismus ya, itu tentang pembangkitan badan kehidupan kekal, kita jelas akan bertemu kembali dengan mereka yang lebih duluan sampai. Atau nanti kemudian menyusul kita ya. Sejauh mereka itu masuk ke sana. Sejauh mereka memenuhi syarat untuk masuk ke surga. Kalau mereka tidak memenuhi syarat, tempat mereka ya di neraka. Apakah kita masih bisa berjumpa dengan mereka yang di neraka? Kalau berdasarkan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, itu masih dimungkinkan ada semacam komunikasi. Tetapi ingat, kata Abraham, nggak bisa Lazarus mau pergi ke sana. Atau orang kaya yang bodoh itu mau naik ke surga gitu misalnya. Karena ada jurang yang tak terseberangi antara surga dan neraka. Tapi kalau misalnya seperti Lazarus itu, ya dia bertemu dengan Abraham. Pasti bertemu juga dengan orang-orang kudus yang mendahului dia. Demikian. Thank you Romo. Penjelasannya benar itu sih. Make sense banget. Saya udah di neraka kita nggak bakal bisa bertemu karena kita udah di surga kan. Dan sekarang pertanyaan kedua nih. Kita sering dijelaskan waktu tadi Romo juga bilang waktu kita masih kecil dijelaskan tentang neraka, apa itu surga. Tapi aku waktu kecil pun aku kurang banyak tahu tentang yang namanya api penyucian. Jadi pertanyaannya apa itu api penyucian? Nah aku juga sering dengar namanya indulgensi. Nah indulgensi dan api penyucian itu apa Romo? Apa sih sebenarnya api penyucian? Kita percaya akan adanya api penyucian. Ini maaf tadi saya tidak sempat menjelaskan. Medium place. Itu secara logika, saya sebelum mengenal atau mendalami iman Katolik, sebelum saya bertobat, saya sudah mudah sekali memahami rasanya tidak semua orang itu bisa langsung sempurna. Setelah mati sedikit sekali orang yang mencapai kesempurnaan. Makanya orang Buddhis percaya adanya reinkarnasi untuk memperbaiki karma, untuk memperbaiki hidup. Kesempatan untuk mengulangi hidup supaya karmanya semakin banyak yang baik. Hanya suatu ketika, engkau layak. Jadi itu bukan hanya pandangan orang Kristen aja. Secara logis, orang akan berpikir seperti itu. Saya tidak terlalu suci sehingga pantas masuk surga. Tetapi rasanya saya juga nggak terlalu jahat lah sehingga layak masuk neraka. Masa sih misalnya ada orang yang hidupnya itu baik sekali ya, tapi dia punya kelemahan. Misalnya satu kelemahan, dia
nggak bisa nahan diri kalau sudah lihat kepiting. Wah, kalau lihat kepiting dia sudah langsung jadi rakus mode kan, on. Mantap itu Gluttony Bu, mode. saus Padang. Ya, dia hidup suci sekali. Kalau dia bahkan kalau misalnya hari Jumat itu puasa seharian, nggak makan, nggak minum. Tapi kalau begitu lihat kepiting, nggak tahu. Ya. Nah, bahkan Paulus sendiri mengatakan dia ada duri dalam daging. Sehingga orang kudus sekalipun, sekudus apapun dia, tetap seorang pendosa. Meskipun nanti dia tidak melakukan dosa yang berat, hanya dosa kecil-kecil. Tapi masalahnya yang boleh masuk itu kan yang benar-benar bersih, yang murni, yang bersih tangannya. Iya. Jadi perlu ada suatu media atau metode sarana pemurnian, dan ini sangat masuk akal. Dan gereja menurut tradisi itu percaya. Memang tidak ada dasar biblis yang eksplisit untuk purgatorium. Ada macam-macam lah, misalnya kita lihat itu misalnya dalam Mazmur, Wahyu 21 ayat 27 itu soal hanya yang boleh, yang tidak najis saja yang boleh menghadap Tuhan. Iya. Lalu Matius 12 ayat 32 itu soal hutang yang mesti dilunasi sampai ada dosa yang bisa diampuni, baik dosa yang diampuni, tapi ada juga dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak bisa diampuni di dunia yang sekarang dan di dunia yang akan datang, kata Tuhan Yesus. Ya. Berarti ada dosa yang bisa diampuni di dunia yang akan datang. Gimana itu? Orang Katolik percaya purgatorium, api pemurnian. Nah, lalu dalam Katekismus Syariah Katolik silakan perdalam sendiri, baca dari artikel 1030 sampai 1032, artikel 1471 sampai 1473. Saya sarikan di sini kan, supaya dapat masuk surga, manusia perlu kekudusan. Kekudusan yang perlu. Mayoritas, ini saya tambahkan, tidak punya. Orang kudus kan sedikit. Mungkin dari 1 juta cuma 1. Lalu yang 999.999 itu ke neraka kah? Kan nggak masuk akal. Satu yang benar-benar kudus, yang nggak punya dosa sekecil apapun. Ada dosa kecil mungkin dia itu sering melupakan Tuhan. Bukan sering melupakan Tuhan. Kadang-kadang melupakan Tuhan. Ya, kadang-kadang melupakan Tuhan. Kalau Santa Teresa dari Avila, Teresa dari Lisieux, mereka bilang 3 atau 4 menit saja. Biasanya tidak pernah berlalu 3 atau 4 menit tanpa mereka ingat lagi Tuhan. 3-4 menit loh. Kalau kita mungkin bisa 30 hari gak ingat Tuhan. Jujur. Sibuk dengan yang lain. Ya. Iya. Nah, tapi mereka inilah orang kudus. Tapi berapa orang seperti mereka? 1 dari 1 juta, 1 dari 100 juta. Iya. Lalu sisanya kemana? Nah, orang Katolik percaya ada suatu proses penyucian. Jadi api penyucian itu bukan tempat, tapi suatu proses. Karena tempat itu surga. Surga, iya. Physical. Tapi ini jiwa, roh, tubuh kita di peti mati di dalam tanah atau sudah dibakar, dikremasi. Right. Sementara roh kita ini lagi gantung kemana nih? Belum bisa masuk surga. Iya. Kemana? Nah, disitulah api penyucian itu, ya. Iya. Jadi purgatorium adalah proses penyucian, bukan suatu tempat dalam arti kekal. Penyucian atas apa? Mohon maaf saya jelaskan lebih lanjut. Atas siksa dosa sementara. Siksa dosa abadi sudah pasti. Mereka yang melakukan dosa maut, mati dalam keadaan dosa, tidak mau mengampuni, tidak bisa diampuni. Iya. Mereka itu masuk ke siksa dosa abadi, neraka. Right. Iya. Tapi ada siksa dosa sementara bagi mereka yang sudah pasti. Tinggal tunggu waktu. Okay. Tapi perlu dimurnikan dari dosa-dosa yang masih ada ini. Masih belum lunas dibayar di dunia, akan diteruskan di api pemurnian. Dan penghapusan siksa dosa temporal ini didapatkan melalui indulgensi. Baik untuk diri kita sendiri, ataupun untuk orang lain. Kalau kita masih hidup, kita masih bisa meminta indulgensi atas siksa dosa temporal pribadi kita. Tapi kalau kita sudah mati, kita nggak bisa minta sendiri lagi. Itu dimohonkan oleh orang lain. Itulah yang maksudnya kita mendoakan orang mati. Kita memintakan indulgensi untuk mereka. Oke. Kalau absolusi, itu untuk menghapus siksa dosa abadi. Supaya kita bisa selamat. Tetapi dosa-dosa
yang kita lakukan kemudian secara pribadi itu mesti kita bayar juga. Right. Ya, sederhananya beginilah. Kalau kita membunuh orang, Iya. kita mengaku dosa, dosa pembunuhan itu dihapuskan sehingga kita tidak usah masuk neraka karena membunuh. Ya, Iya. dosa pembunuhan diabsolusi. Tetapi hukuman akibat dosa, siksaan akibat dosa, karena kita telah mengakibatkan misalnya penderitaan bagi keluarga yang kita bunuh. Iya. Akibatnya itu harus kita lunasi, harus kita bayar. Caranya bagaimana? Kita menanggung-kah, kita bayar kehidupan mereka, keluarga yang ditinggalkan-kah, kita berdoa mohon ampun-kah, kita lebih sering beramal-kah, atau kita yang kemudian diberikan itu oleh Paus kesempatan untuk memintakan indulgensi penuh. Oke. Itu lewat indulgensi penuh itu nomor 3 ini. Ya. Ini sebenarnya kalau kalian bisa search di internet itu akan dengan mudah bukan. Cuman saya beritahu ini supaya kalian tahu mencari di internet bagaimana mendapatkan indulgensi penuh. Padahal informasi itu ada di internet. Tetapi kita tidak pernah peduli soal itu. Kita mengira kita ngaku dosa saja selesai. Tidak. Enak saja. Kamu bunuh orang, ngaku dosa selesai. Tugasmu, tanggung jawabmu selesai, kamu masuk surga. No. Bayar dulu hutangmu. Akibat dosa yang kamu lakukan. Ya. Nah, itu kalau kita tidak bayar di dunia, kita harus bayar di api pemurnian. Demikian Andreas. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Oh, jelas banget sih Romo. Nah ini kan aku ada cerita deh dulu. Kebetulan tentang api penyucian. Dulu teman aku yang pass away, dia umur 21. Nah, waktu pass away gitu, setelah pass away, aku dapat cerita dari keluarganya, dia itu hadir menampakkan diri ke keluarganya dalam mimpi. Habis itu dia bilang ke keluarga gitu, saya lagi ada di api penyucian. Saya dibilangin sama Bunda Maria, minta didoakan Salam Maria. Nah ini kan sekarang tentang api penyucian ini, jadi pertanyaannya itu kayak, dia bilangnya Bunda Maria minta tolong keluarga mendoakan Salam Maria. Nah apa peran dari perantara Bunda Maria dan Santo Santa buat jiwa-jiwa di api penyucian? Sebenarnya role mereka tuh apa? Peran mereka? Baik, saya mesti jelaskan dulu tentang arwah, ghost. Oke. Beda itu antara ghost dengan setan atau evil spirits atau foul spirits. Ghost itu adalah bekas manusia, mantan manusia yang hidup. Iya. Iya. Tapi evil spirits itu mantan malaikat. Itu sederhananya. Ya. Evil spirits tidak pernah jadi manusia, tapi ghost, arwah itu pernah jadi manusia. Oke. Nah, ghost atau arwah itu adalah spirit, roh, tetapi tidak selalu jahat. Ada juga hantu yang jahat, ada. Iya. Hantu yang jahat ini mereka bukan di api pemurnian. Mereka itu sudah di neraka, tetapi ditunggangi oleh iblis untuk mengganggu manusia. Ada itu. Oke. Tapi itu jarang sekali. Jarang sekali. Karena kalau ada yang seperti itu, susah sekali ditangani. Nah, tetapi umumnya, setelah kita meninggal, Tuhan mengizinkan kadang-kadang kita sebagai arwah untuk meminta doa dari mereka yang masih hidup. Bro, tidak ada jalan lain. Kita nggak bisa berdoa untuk diri kita sendiri kalau sudah di api penyucian. Iya. Nggak bisa. Sudah terlambat. Kita nggak bisa lagi bertobat, mengaku dosa atau melakukan amal. Sudah bisa. Satu-satunya jalan kita meminta remisi atau pengurangan hukuman itu lewat indulgensi. Oke. Satu-satunya cara. Nah, untuk dapat indulgensi bagaimana? Ya, orang yang ada di dunia maupun Keluarga. mereka yang sudah di surga.
Oke. Jadi ada 2 komunitas. Ada 3 komunitas kata gereja. Ya, gereja itu ada gereja yang sudah mulia di surga, gereja yang masih menderita, gereja yang masih berjuang di dunia, yaitu kita yang masih hidup, dan Iya. gereja yang menderita di api pemurnian. Hanya 2 komunitas ini yang bisa mendoakan. Tentu saja doa yang lebih hebat itu yang dari surga. Seperti kalau kalian ingat itu Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus, dia mengatakan, saya mau menghabiskan surgaku untuk menghujankan mawar. Itu artinya doa-doanya akan diberikan kepada mereka yang di api penyucian maupun arwah-arwah yang berdosa, pribadi-pribadi pendosa di dunia. Jadi dia akan menghabiskan surganya untuk menghujankan mawar. Itu maksudnya. Jadi apakah Bunda Maria dan para kudus bisa mendoakan mereka untuk dapat indulgensi? Pasti. Tapi kita di dunia pun bisa. Dan yang paling hebat itu adalah indulgensi penuh. Indulgensi penuh atau plenary indulgence, bisa kita mohonkan untuk memberikan keselamatan langsung kepada jiwa yang mendoakan. Loh, dasarnya dari mana? Dasarnya dari kitab suci juga. Apa yang kau ikat di dunia, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia, terlepas di surga. Itu diberikan kepada siapa? Santo Petrus dan pengganti-penggantinya. Karena itu, Paus bisa memberikan jalan bagi kita untuk mendoakan orang supaya mendapatkan plenary indulgence. Dan sayang sekali, banyak orang Katolik nggak tahu ini. Iya. Kesempatan terbuang begitu saja. Kalau untuk orang-orang atau arwah-arwah yang tidak kita kenal, itu pun sudah sayang sekali. Ini apalagi untuk mereka yang kita kasihi. Iya. Mereka yang sudah meninggal dunia. Tapi kita tidak tahu bahwa kita bisa sangat menolong mereka. Membantu mereka langsung masuk surga. Itu banyak yang tidak tahu. Padahal ada caranya. Ini, nomor 3 ini. Saya berikan beberapa contoh. Pertama, Minggu Kerahiman, Minggu kedua Paskah. Yang setelah Paskah, Minggu kedua itu ada namanya Minggu Kerahiman. Itu momen bagi kita untuk mendoakan satu jiwa. Supaya mereka langsung masuk surga. Sekali lagi, ini bukan saya yang mengajarkan. Tuhan Yesus, gereja. Ya. Ada syaratnya tentu. Syaratnya pertama, yang mendoakan harus mengaku dosa. Yang mendoakan harus menerima komuni dengan pantas, layak, dan hormat. Yeah. Yang meminta indulgensi itu harus berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Mendoakan doa-doa khusus tertentu. Ya, kalau di Minggu Kerahiman itu biasanya Bapa Kami, Salam Maria, lalu doa kerahiman ilahi itu. Jesus Astras Inius 10 kali. Itu sudah ada ketentuannya. Ya. Dan berdoa untuk intensi Bapa Suci. Lalu mendoakan arwah tersebut dengan penuh, kita juga sendiri mesti ngaku dosa. Ngaku dosanya itu juga nggak boleh sembunyikan dosa kecil-kecil disembunyikan. Atau dosa-dosa besar, biasanya yang disembunyikan dosa besar. Ya, biasanya mereka kalau ngaku dosa, Bapak saya melakukan dosa melanggar 10 perintah Allah. Dosa harus disebutkan secara spesifik. Misalnya, saya berdosa, saya melakukan perzinahan dengan seorang yang bukan istri saya atau suami saya. Kalau boleh disebutkan tanggalnya berapa kali, secara spesifik. Ya. Dan tunjukkan penyesalan yang penuh. Jadi bukan ngaku dosa, sekedar ngaku dosa, melakukan, saya telah melakukan dosa melanggar 10 perintah Allah. Ya, begitu kan nggak tulus pengakuan dosanya. Iya. Atau yang kecil-kecil dia katakan, sisanya dia sembunyikan. Atau ngaku dosa, tapi yang ngaku dosanya ngaku dosa orang lain. Bisa aja kan? Malu mau. Kan malu apa takut ketahuan mungkin. Kebanyakan orang kan begitu kan. Mengaku dosa, saya tidak bilang mengaku dosa itu gampang. Emangnya masuk surga itu gampang? Ya. Itu tergantung dari pengorbanan kita, keberanian kita, kerendahan hati kita juga. Apalagi kalau misalnya kita mau melakukan doa indulgensi untuk orang yang kita kasihi.
itu memerlukan sacrifice. Iya. Ya. Dan inilah yang Tuhan minta, pertobatan kita, hati kita yang terluka oleh pertobatan, kita persembahkan waktu pengakuan dosa. Dan itu akan sangat membantu mereka yang di api pemurnian. Iya. Ya. Mudah-mudahan setelah kita mati ada juga yang berdoa untuk kita untuk Iya. memintakan indulgensi penuh ini. Ya, mungkin kalian yang sudah dekat-dekat ini buat selain surat wasiat, minta juga lah, tolong jangan lupa mintakan indulgensi untuk mama, mintakan indulgensi penuh untuk papa pada minggu kerahiman atau peringatan arwah. Kalau peringatan arwah itu memang iya indulgensi penuh, tapi itu keroyokan, rame-rame. Ya mungkin dapat, mungkin juga tergantung kan, karena rame-rame itu. Iya. Memang ada janji itu, tapi yang diberikan ini baru diberikan oleh Yohanes Paulus kedua. Waktu Santo Paus Yohanes Paulus kedua itu memberikan satu hari khusus. Ini sebenarnya dari Santa Faustina. Ini kan Santa Faustina memberikan satu dia mendapatkan penampakan, lalu dia meminta Paus tolonglah. Ini ada satu hari untuk kerahiman ilahi. Iya. Akhirnya Paus Yohanes Paulus kedua menerbitkan satu dokumen khusus mengesahkan Minggu Kerahiman untuk satu orang di api pemurnian. Itu indulgensi penuh. Tapi yang sering terjadi apa? Lewat begitu aja. Saya tanya Andreas lah, pernah nggak kamu mendoakan indulgensi penuh pada hari Minggu Kerahiman? Pernah nggak? Jujur ya, Mo, belum. Nah, Aku jujur aja. kan rugi sekali. Iya. Rugi sekali. Ya, ini kerahiman Tuhan. Kita berdoa sekarang ini kita mengandalkan bukan perbuatan kita sebenarnya, kita mengandalkan kerahiman Tuhan yang diberikan kepada kita melalui gereja, khususnya Paus, pengganti Petrus. Manfaatkanlah ini. Lalu tahun jubileum, itu kan sering diagung-dengungkan pada saat tahun jubileum itu. Indulgensi, tapi banyak orang nggak ngerti apa itu. Iya. Lalu tempat ziarah khusus sepanjang tahun, misalnya kalau kalian di Roma, saya senang sekali waktu kuliah di Roma ya. Saya senang sekali karena pada saat saya perlu ada keluarga saya meninggal misalnya, ya tidak semua kalau umat yang dekat meninggal, saya langsung ngaku dosa, lalu berdoa untuk intensi Bapa Suci, lalu ikut Ekaristi, merayakan Ekaristi dengan hormat, menyambut komuni dengan hormat. Lalu saya kunjungi salah satu dari 4 basilika utama di kota Roma. Karena sepanjang tahun umat yang berziarah ke 4 basilika itu, salah satunya saja, itu diberi kesempatan untuk memperolehkan indulgensi penuh. Wow. Untuk diri sendiri bisa, maupun untuk orang lain di api pemurnian. Ya, tapi sekarang banyak juga umat pergi ke Roma tidak tahu soal ini. Iya. Juga. Baik, itu saja dari saya. Iya. Untuk itu very informatif banget sih Romo. Mungkin kebanyakan kita nggak pernah melakukan, emang bener kayak aku personally nggak tahu. Jadinya, tapi sekarang aku tahu jadi kayak oke, kalau ada things yang bisa aku lakukan untuk orang-orang yang udah pass away that I know, that which is really good. And it comes to the next question. Ini banyak sih tanyain sama yang muda-mudi, dia mereka mempertanyakan. Tadi kan Romo berbicara juga tentang pandangan-pandangan agama-agama lain. Nah, ini pertanyaannya, apakah jiwa-jiwa orang yang non-Katolik bisa diselamatkan? Di ajaran gereja dibilang, di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, itu tanggapan Romo gimana tuh, Mo? Sebentar, ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Okay. Saya ambil misalnya dari Lumen Gentium 16 ya. Iya. Ini yang sering dikutip, meskipun ada saja ahli yang tidak setuju. Iya. Termasuk dari kalangan gereja Katolik sendiri. Sampai sekarang pun masih banyak perdebatan. Ini tentang istilah extra ecclesiam nulla salus. Iya. Ya. Dalam Lumen Gentium artikel 16 itu dikatakan, saya kutip quote, tunggu, ini bukan Lumen Gentium 16-nya sendiri. Ya.
mereka yang belum mengenal Injil, bukan karena salah mereka sendiri, dapat diselamatkan. Asal mereka hidup dengan hati nurani mereka yang murni, dan berkat jasa Kristus. Itu intinya. Jadi ada orang tertentu di luar gereja yang tidak mengenal Injil dan mempercayainya tentu saja, bukan karena kesalahan mereka sendiri. Nah, itu bisa ditafsirkan macam-macam. Mereka itu juga bisa diselamatkan. Jadi bukan hanya mereka yang tidak dibaptis, bahkan mereka yang tidak pernah mengenal Injil sekalipun, itu bisa diselamatkan sejauh mereka hidup berdasarkan hati nurani yang murni, dan mereka diselamatkan pada akhirnya berkat jasa Kristus, bukan jasa orang lain. Hanya mereka belum tahu itu. Iya. Ini susah sekali untuk kemudian kita bakukan sebagai satu dogma atau doktrin tentang keselamatan ada nggak di luar gereja atau tidak. Saya menulis artikel yang cukup panjang lebar tentang ini, bisa nanti kalian baca di karmelia.net. Judulnya persis, adakah keselamatan di luar gereja? Oh, wow. Jadi saya menulis juga api pemurnian, saya juga pernah tulis artikel, selain kalian search di internet ya. Di karmelia.net itu saya muat itu tentang api pemurnian, ada juga tentang keselamatan di luar gereja. Bagi saya, lepas dari doktrin, lepas dari dogma, lepas dari klausul-klausul atau adagium teologis, saya percaya bahwa ada keselamatan di luar gereja. Ada. Dalam arti, mereka yang tidak dibaptis pun bisa diselamatkan. Iya. Ya. Okay. Nah, maksud saya gereja dalam arti institusi di dunia. Ya. Institusi di dunia, bangunan atau struktur gereja kita yang percaya pada paus dan magisterium. Ya. Di luar magisterium, di luar gereja Katolik struktural ini ada keselamatan. Tidak perlu dibaptis untuk diselamatkan. Wah, susah juga kalau saya ngomong gitu ya. Iya. Karena baptis itu perlu untuk keselamatan. Perlu untuk keselamatan, tetapi Tuhan bisa bekerja di luar sakramen pembaptisan. Okay. Saya beri contoh. Ada banyak santo santa yang dikanonisasi. Iya. Sebelum mereka dibaptis. Oke. Wow. Silakan kalian cari di internet. Saints yang dikuduskan ketika mereka masih dalam masa katekumenat. Belum dibaptis. Yang saya ingat itu ada seorang bukan keturunan Cina, orang Cina, Seciji atau siapa namanya, Seciji, atau ada juga Zhang Huiren atau saya lupa namanya. Tapi dengan mudah lah, kalian cari di internet. Lalu Santo Rais dari Yerusalem. Itu bahkan abad ketiga, tahun 200-an. Martir sebelum baptis. Diangkat menjadi santo. Jadi, apakah perlu baptis untuk diselamatkan? Perlu, tetapi tidak mutlak perlu. Oke. Nah, sama kalau saya bandingkan misalnya ya, kita ini mau pergi ke suatu tempat. Iya. Misalnya kita mau menyeberangi lautan. Ada yang menggunakan bahtera gereja ini. Bahtera yang mantap, yang aman, yang kuat, yang pasti nyampe. Pasti sampai. Ya. Tapi ada juga yang menggunakan rakit. Ada yang menggunakan perahu bot, perahu kecil. Nggak sampai. Oke. Yang sampai itu yang menggunakan bahtera. Tapi gereja ini masalahnya juga ada yang dapat tempat VIP.
di dalam, Iya. tenang saja, selamat sampai di tujuan. Karena kita percaya pada Yesus. Ada yang tidak mau masuk ke dalam, gantung bahkan di perahu itu, bahtera itu. Hanya sebagian saja dia nempel di perahu. Ketika ada badai, topan, tercampaklah mereka. Jadi baptis itu sarana yang perlu dalam arti paling aman, Oke. paling biasa. Iya. Paling biasa bukan jelek loh ya. Artinya Iya. secara biasa kita akan masuk surga. Secara biasa. Oke. Kalau mereka yang tidak dibaptis itu luar biasa, tapi dalam arti jelek. Luar biasa, extraordinary, bukan lebih bagus, tapi extraordinary dalam arti apa? Kasus khusus yang sangat langka. Oke. Oke? Iya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Karena ini saya akui bukan materi yang mudah. Wah, thank you Romo. Sayangnya waktu kita udah talk show-nya tinggal sedikit nih. Jadi saya ada pertanyaan terakhir nih buat Romo. Kan bagi kita nih yang masih hidup, kan sekarang kita tahu lebih jauh nih dari pengajaran Romo tentang surga, neraka, dan api penyucian. Apa sih yang harus kita prepare atau persiapkan diri kita? Karena kan kita nggak tahu kan kapan kita akan dipanggil. Masih ya, kelihatan screen share saya. Iya, masih. Tadi itu untuk memperoleh hidup kekal, pertama kita mesti percaya pada Yesus. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Dalam hal ini kita sama dengan orang Protestan, sama dengan orang Kristen Pentakosta, sama dengan orang Kristen lainnya. Sola gratia, sola Christi. Hanya dalam Kristus kita diselamatkan. Tidak ada jalan lain. Memang ada padaku, kata Tuhan Yesus, domba-domba dari kalangan lain. Ada, ya kan? Iya. Mereka juga akan diselamatkan mendengar suaraku. Meskipun mereka tidak tahu itu suara Yesus. Kadang-kadang ada juga seperti itu. Iya. Tapi mereka tetap selamatkan. Hanya dalam Kristus. Nah, bagi kita ini sangat simple. Artinya kita sudah dapat the way. The simple way, the most safe. The safetiest way. Yaitu apa? Untuk safetiest ya itu istilahnya ya. Jadi jalan yang paling aman untuk keselamatan itu adalah percaya pada Kristus. Mengaku dosa, ikut Ekaristi, bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi, mengaku dosa, mendapatkan pengampunan dosa dalam nama Yesus. Ya. Itu jalan yang paling aman. Ya. Tetapi iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Karena di tempat lain, di Matius bab 25, jangan lupa, ini saya berikan yang apa? Yang ini yang positif ya. Iya. Kamu akan diselamatkan. Kamu akan ditempatkan di sisi kanan. Berarti masuk kalangan domba. Iya. Apabila kamu memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi tumpangan bagi orang asing. Kalau itu tidak dilakukan, silakan baca lanjutannya. Ada mereka yang tidak melakukan ini. Kapan kami tidak memberi engkau makan? Kapan kami tidak memberi kau minum? Kapan kami tidak memberi kau tumpangan? Kalau kamu tidak lakukan untuk untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau tidak lakukan itu bagiku. Jadi bagi kita yang mengatakan diri kita adalah pengikut Kristus, tapi tidak berbuat apa-apa untuk menolong mereka di sekitar kita. Dengan cinta kasih tentu, karena para kudus itu lucu juga ya. Mereka itu melakukan perbuatan cinta kasih tanpa mengharapkan imbalan apapun. Iya. Masalahnya kita kadang-kadang melakukan tindakan cinta kasih, merasa itu adalah tindakan cinta kasih, tapi kita melakukan itu supaya kita selamat sendiri. Iya. Bahkan demi surga pun nggak boleh. Itu motivasi kita sudah lain. Kalau kita membantu orang itu supaya kita masuk surga, itu lucu. Tuhan tidak katakan itu, tapi kita lakukan itu demi Kristus.
Kita lakukan itu demi cinta kasih. Tidak mengharapkan apa. Semakin kita melakukan sesuatu tanpa mengharapkan apapun, seperti kata Paulus, aku mewartakan Injil tanpa upah. Itulah upah bagiku. Aku tidak melakukan ini semua demi upah. Justru ketika saya bisa melakukan semuanya ini tanpa mengharapkan upah, saya sudah dapat upahnya. Ya, jadi kalau ditanyakan bagaimana kita mesti mendapatkan keselamatan, lakukan cinta kasih tanpa mengharapkan apapun. That's it. Wah, thank you, Mo. Itu kayak cintanya Yesus ya. Yesus kan meninggal di kayu salib kan tanpa mengharapkan apapun juga. Untuk Dia dirinya. melakukan dengan itu ya. Tapi dia mengharapkan keselamatan untuk kita. Right, Jadi bukan dirinya. Bukan untuk dirinya. Iya. Itu. Thank you, Mo. Wow. Pasti masih banyak pertanyaan-pertanyaan nih. Yang pasti ada dari partisipan juga, dari saya juga. Tapi itu kita akan lanjutkan ke waktu sesi question and A. Jadi sekarang saya lempar balik ke Chong. Ya, terima kasih Romo, Andreas, bagus banget sesi tanya jawabnya, sangat informatif. Banyak sekali pesan-pesan penting yang kita dapatkan. Terima kasih. Oke, jadi sekarang sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita akan break dulu ya. Kita break 4 menit. Sekarang 8.19, berarti kita balik 8.23. Oke, sambil kita break, mari kita nyanyikan lagu pujian. Ini dibawakan oleh teman-teman kita dari KTM South California. Ya, thank you teman-teman dari South California. Sekarang kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Silakan Andreas. Oke. Nah ini nih yang serunya nih, Q&A kita tanya lagi. Ada pertanyaan-pertanyaan dari partisipan ya Romo. Yang pertama. Ya, silakan. Romo, apa fungsi Taman Firdaus? Dan di mana letaknya physically? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, Taman Firdaus itu sekarang tidak berpenghuni lagi. Sudah artinya tidak relevan lagi. Kenapa? Karena kita sudah punya surga. Firdaus itu beda dengan surga. Bedanya di mana? Firdaus itu tempat manusia pertama hidup, dan hidup itu tanpa dosa. Mereka tidak ada ketakutan di situ, mereka tidak perlu menderita di situ, dan tidak ada kematian di situ. Itu tempat fisikal. Tapi bedanya apa? Bedanya itu tempat tinggal manusia. Itu adalah ciptaan. Ya, tentu saja ini ciptaan yang indah, yang tanpa penderitaan, tanpa kematian, tanpa dosa. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akses ke Firdaus ditutup. Namun Tuhan itu rupanya punya rencana akan mengembalikan manusia kepada hidup tanpa dosa, hidup tanpa kematian, hidup tanpa kesengsaraan. Tapi bukan lagi kembali ke Firdaus. Ya, di mana tempatnya? Ya, menurut dari kitab suci tentu saja bukan hanya soal sejarah apa adanya, itu suatu buku iman, buku tafsiran. Firdaus itu ada di bumi ini, tapi di mana tempatnya sekarang sudah tertutup akses ke sana. Kalaupun itu ada, manusia tidak akan bisa mengetahui di mana itu dan bagaimana caranya ke sana. Nah, itu Firdaus. Tuhan itu sekarang dengan Yesus, ketika Yesus naik ke surga dengan badan, realitas surga itu berubah sama sekali. Dulu itu tempat tinggal Tuhan para malaikat. Sekarang surga itu juga dibuka untuk manusia. Karena dibuka untuk manusia, dan manusia itu tidak bisa dipisahkan antara tubuhnya dan rohnya, akhirnya surga juga harus fisikal. Surga bukan Taman Firdaus. Surga jauh lebih baik daripada Taman Firdaus, karena di situ adalah tempat tinggal Tuhan. Kalau di Firdaus, Tuhan tidak tinggal di situ, Tuhan turun ke sana. Sedangkan surga sekarang ini adalah tempat tinggalnya Tuhan. Nggak bisa dibandingkan dengan Firdaus pasti. Jadi ini makanya orang Katolik waktu malam Paskah itu
mengatakan betapa membahagiakannya dosa. Ya. Karena kalau tidak ada dosa ini, kita masih di Firdaus. Oke, iya. Karena dosa ini, kemudian karena Yesus datang mengampuni kita, menebus kita, sekarang kita punya tempat di surga. Jadi bersyukurlah. Demikian. Jadi Firdaus di mana ada pasti di dunia ini, tetapi kita nggak bisa lagi ke sana. Dan tidak relevan lagi, karena tujuan kita bukan lagi Firdaus, tetapi surga. Terima kasih. Terima kasih Romo. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kan misalnya ada seseorang yang mungkin taat ke gereja, taat berdoa, sering keimanan itu benar-benar sangat tinggi. Habis itu dia mungkin mengalami lupa ingatan atau gangguan jiwa. Nah, apa yang akan terjadi dengan dia ketika dia nanti dipanggil oleh Tuhan? Ini pertanyaan yang menarik nih, terima kasih. Kasihnya ditentukan sampai ketika dia kehilangan kemampuan untuk rasionalnya, kemampuan rasionalnya hilang. Kasihnya itu dihitung sampai titik itu, ketika dia kehilangan rasionalitasnya. Ya, jadi demikian. Ini ada contoh kasus yang menarik, Santo Louis Martin ya kalau bahasa Inggris Prancisnya. Santo Louis Martin ini meninggal dalam keadaan sakit jiwa. Betul-betul gila. Kalau istilah kasarnya, dia mati dalam keadaan gila. Tapi dia tetap santo. Santo Louis Martin, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Ya. Jadi kalau ditanyakan apakah orang gila itu bisa digelarkan kudus, udah ada. Nggak perlu lagi cari-cari. Ya, sudah ada. Jadi bagi saya tidak ada masalah. Bagi gereja pun sampai mana? Sampai rasionalitasnya hilang. Ketika dia tidak lagi bisa bertanggung jawab atas perbuatan moralnya atau etisnya. Yeah. Dalam ajaran moral, seorang itu bisa bertanggung jawab atas perbuatannya apabila dia itu masih sanggup, tahu, dan mau untuk melakukan itu. Jadi bukan hanya tahu saja, bukan hanya mau, bukan hanya mampu. Tiga-tiganya harus terpenuhi. Oke. Tahu, mau, mampu. Okay. Itu membuat dia bertanggung jawab atas perlakuannya. Oke. Oh, makasih Mo. The next question nih. Apakah ada di ayat kitab suci yang menjadi dasar kepercayaan kita bahwa arwah-arwah di api penyucian dapat mengunjungi kita untuk meminta didoakan? Dari kitab suci, komunikasi dengan arwah itu jelas dilarang. Ya, yeah. Ada larangan untuk berkomunikasi dengan arwah. Misalnya waktu Samuel dipanggil oleh seorang tukang tenung atas permintaan si Saul, maksud saya Raja Saul. Ya. Dan itu suatu tindakan yang keji di mata Tuhan. Tidak boleh memanggil arwah. Ya. Tapi kalau arwahnya sendiri mau datang, ada dalam kitab suci. Itu jelas sekali dalam kisah Yesus di gunung, dimuliakan di gunung. Menurut tradisi Gunung Tabor. Di situ ada Musa dan Elia. Kalau arwahnya sendiri mau datang berkomunikasi, kalau diizinkan oleh Tuhan, bisa terjadi, sangat mungkin terjadi. Oke. Ya. Memang dalam kitab suci tidak ada bukti lain selain penampakan Tuhan, malaikat. Kalau penampakan arwah, satu-satunya cerita itu adalah Musa dan Elia. Memang Elia belum mati. Elia katanya diangkat ke surga dengan kereta berapi, ya kan? Iya. Tetapi Musa kan mati dan dikuburkan. Iya. Tapi dia datang juga. Apakah Yesus berdosa ini ketemu Allah? Ya, tidak. Jadi kalau diizinkan Tuhan, sangat mungkin. Nah, itu juga dasar penampakan-penampakan yang terjadi. Bunda Maria menampakkan diri. Para kudus pernah menampakkan diri. Iya. Saya beri contoh satu. Ini dari ceritanya Santo Don Bosco. Santo Don Bosco waktu kecil dia punya sahabat akrab. Dan mereka itu karena anak-anak
pernah membuat janji seperti anak-anak lah. Ya. Kalau siapa yang mati duluan, mesti mengunjungi yang ditinggalkan, ya, dan memberitahu bahwa saya sudah masuk surga. Surga itu Iya. ada. Oke. Temannya mati duluan. Si Don Bosco udah ketakutan setengah mati, dan memang malamnya itu temannya datang. Sungguhan temannya datang dan mengatakan, "Bosku, aku sudah di surga." Ya. Tapi kadang-kadang juga bukan hanya mereka yang sudah di surga, sering terjadi, misalnya dalam cerita Santa Teresa Avila, dia itu pernah dikunjungi oleh arwah yang minta doa. Iya. Bukan dalam mimpi, tapi malam hari dia diketuk pintunya, ketika dia buka tidak ada orang. Lalu dia masuk lagi, diketuk lagi, lalu dia buka, dan dia melihat baru dia perhatikan di pintunya ada cap tangan orang. Oh. Seperti hangus gitu, pintunya itu ada cap tangan. Nah, dia mengerti itu arwah minta doa. Lepas dari para kudus, ini ada juga suster-suster dari kami sendiri juga mengalami hal yang sama. Arwah minta doa. Pernah satu kali ada seorang frater lagi tidur di kamarnya, seperti ada yang bangunkan, dia buka matanya, ada sosok yang berdiri di samping rak bukunya. Oh. Karena dia sudah tahu soal ini, ya tahu arwah doa. Waktu itu kami baru menempati Bandol. Bandol itu dulunya tempat perang, pembantaian. Banyak jiwa-jiwa arwah-arwah yang minta doa di situ. Jadi ya sudah, dia bangun, dia katakan, "Ya Romo, oke saudara, nanti besok akan," dia tahu itu laki-laki, jadi jelas. "Ya saudara, besok akan kami doakan dalam misa." Dan betul besok ada intensi minta doa untuk arwah-arwah yang penasaran, yang masih belum didoakan di lokasi Santi Buana ini, lokasi tempat kami dulu itu. Kami doakan, setelah itu ada juga dia cerita di tempat pembantaian juga, waktu ada konflik antara orang Dayak dan Madura di salah satu tempat di Kalimantan. Lalu dia melakukan pelayanan di situ, tinggalnya di satu rumah dekat hutan. Lalu malamnya itu dia dibangunkan, lalu dia lihat gak ada orang, cuma tangan saja. Tangan yang narik-narik dasternya. Tapi kalau suster kan, suster udah tahu, dia tidak takut. Suster senior juga. Nah, dia bilang, "Oke, kami doakan besok." Selesai, dia tidur lagi. Nah, masalahnya kan banyak orang Katolik malah takut sama hantu ya. Ya, lihat itu. Gini loh, hantu itu biasanya menampakkan diri ke kita itu saat kita sedang tidur, mimpi. Biasanya itu, kalau kita teringat atau kita mimpi akan seseorang, itu dia minta doa. Tapi kalau kita nggak mendoakan dia, lama-lama dia juga semakin frustrasi. Ada juga desperate ghost ya. Desperate ghost ini, mereka itu akan, misalnya kalau mimpi nggak didengarkan, mereka mulai menampakkan diri. Kalau menampakkan diri juga nggak direken atau nggak diperhatikan, mereka mulai tampil secara fisik, tarik-tarik baju kita, goyang-goyang tempat tidur kita, atau ada aroma harum seperti bunga melati. Itu tandanya mereka minta doa ke kita. Doakan saja. Jadi banyak juga rumah-rumah hantu dengan gejala poltergeist itu, dan nggak laku dijual kan? Bagi orang Katolik sebenarnya panggilnya pastor, misa arwah di situ. Ya mudah-mudahan bisa dapat dengan harga murah. Setelah itu misa arwah di situ. Ya kan lumayan win-win solution untuk arwahnya, mereka dapat keselamatan, indulgensi penuh misalnya. Sedangkan kalian dapat rumah dengan harga lebih murah. Jadi carilah apartemen yang berhantu, lalu minta pastor misa di situ. Ya, jangan. Ini hanya intermezzo, jangan ditanggapi serius. Ya. Jangan lebih serius. Badan ngantuk kalian. Saya penggemar film horor, jadi saya suka. Thank you, Mo. Oke, sekarang gini, bagaimana? Kan tadi ada yang suster didatangkan kan dengan roh dan arwah. Itu bagaimana cara kita membedakan bahwa arwah yang datang itu arwah yang sedang berada di api penyucian atau emang roh jahat yang datang untuk menggoda kita? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan kalau memahami hal ini. Kalau hantu atau arwah minta doa, kita ajak bicara, dalam arti jangan terlalu ajak komunikasi juga. Jangan panggil, "Hei, kamu dari mana? Siapa namamu?" Gak perlu lah. Ya. Cukup katakan seperti kami, ya kami doakan besok. Ya, kami doakan besok.
Dan doakan, kalau kalian nggak doakan, kalian melanggar janji, besok dia datang lagi. Marah mungkin dia. Ya. Betul, sama-sama seperti kita. Sifat arwah, tabiat mereka, kelakuan para arwah yang minta doa itu sama seperti manusia. Sama. Nah, masalahnya kadang-kadang mereka datang, kalian nggak mengerti, kalian ambil air suci, pergi, dalam nama Yesus, pergi. Itu kan sama aja seperti ada orang bertamu di rumah kalian usir, pergi nih, pakai air suci. Air suci gak ada gunanya untuk arwah. Air suci itu hanya mempan untuk roh jahat. Nah, roh jahat kalau umumnya itu memang takut sama air suci, kecuali yang sudah levelnya tinggi sekali. Level yang tinggi sekali, air suci kadang-kadang nggak mampu. Itu perlu eksorsisme, perlu datangkan pastor yang khusus untuk mengusir setan. Tapi kalau arwah atau setan-setan yang kroco, itu cukup air suci, garam suci. Nah, bagaimana membedakannya? Kalau kalian yang tadi itu diganggu oleh arwah, minta doa, bilang aja akan didoakan, mereka akan hilang. Mereka akan mengerti. Mereka tidak ganggu lagi. Kecuali kalian nggak mendoakan. Nah, kalau setan datang, air suci. Makanya siapkan air suci di rumah. Kalau misalnya ada yang mau mengganggu. Ya. Tapi ini jarang sekali. Biasanya setan itu mengganggu bukan rumahnya, tapi orangnya. Kalau kalian itu sempat dikunjungi oleh setan, itu berarti masalahnya bukan di rumah kalian. Masalahnya di kalian. Oke. Mudah-mudahan ngerti ini. Saya ngomong ini jangan dibilang ini saya hanya omong kosong, ini dari pengalaman ya, dari pengalaman. Jadi coba saja kalau nggak percaya. Oke, next question. Ada yang pernah mendengar bahwa arwah-arwah yang tidak akan gentayangan di dunia, melainkan mereka akan langsung masuk surga, neraka. Apakah kita udah mungkin udah bahas kali. Apakah ada ajaran gereja mengenai ini? Ada roh yang langsung masuk ke surga atau ke neraka gitu, atau ada nggak? Ada. Jadi roh yang katakanlah sudah kudus, nah mereka itulah santo santa. Ini saya mau cerita sedikit ini tentang salah satu mahasiswi kami mendiang. Dia tuh meninggal karena rabies, karena malpraktik sih istilahnya. Ya saya marah sekali waktu itu. Itulah. Tidak perlu dia meninggal sebenarnya, tapi karena malpraktik dia akhirnya meninggal dunia. Jadi waktu itu kami doakan. Saya doakan selama kurang lebih 1 bulan lah adalah. Kadang saya ingat, karena saya sedih sekali. Jadi ingat dia, ya saya doakan, saya misahkan. Sampai kapan itu? Ya sampai suatu ketika bukan lewat saya, tapi lewat mimpi atau penampakan kepada salah seorang mahasiswi saya yang lain, temannya. Nah, lalu dia katakan, Romo, ini Alicia datang kemarin dalam mimpi saya. Lalu dia mengatakan, terima kasih Romo. Nah, lalu dia itu seperti bersinar-sinar. Nah, saya menangkap itu sebagai suatu pertanda bahwa dia sudah di surga. Ya. Jadi menjawab juga ada pertanyaan tadi itu, sampai kapan kita mesti mendoakan mereka? Biasanya mereka akan memberi tanda kepada kita, khususnya yang dekat dengan mereka. Ya, entah kalau dia masih perlu doa, dia akan membuat kita dalam kondisi tidak ingat apa-apa, tiba-tiba ingat dia. Nah itu salah satu tanda bahwa kita perlu doakan dia. Atau dalam mimpi dia datang, lalu dalam misalnya kita juga mencium parfum yang biasa dia gunakan. Itu menjadi tanda bahwa dia masih perlu doa kita. Tapi dalam iman, misalnya saya ini dari cerita pribadi untuk kakak saya, almarhumah kakak saya itu saya sudah yakin dia sudah ada di surga. Ya, pertama karena sebelum dia meninggal, dia juga meninggal dalam kondisi yang sangat murni bersih. Sampai dia mengatakan kepada mama saya, Mami jangan khawatir. Ini ia karena melihat mami saya sedih sekali, dia katakan untuk menghibur mami saya, dia katakan, jangan khawatir Mami, Mimi pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus dan Bunda Maria sudah berjanji akan menjemput Mimi pada hari itu. Ya, dan waktu saya berdoa untuk saat dia masih sakit, sebelum dia meninggal dunia, pas sebelum dia meninggal dunia, saya juga seperti sedih sekali, saya doa sendiri diri di kapel, dan di situ saya tahu Tuhan datang untuk menjemput dia. Dan memang dia meninggal malam itu. Nah, jadi kalau kita
tanda-tanda seperti ini jangan diabaikan. Meskipun tidak harus, tapi ini bisa menjadi membantu bagi kita untuk oke, sudah cukup. Tapi kalau kalian masih merasa perlu setiap tahun mendoakan, ya silakan. Tidak ada yang merugikan di situ. Meskipun katakanlah arwah yang kita doakan itu sudah masuk surga, tetapi saya selalu yakin karena setiap tahun saya masih mendoakan kakak saya di hari meninggalnya. Meskipun dia sudah tidak perlu doa kita, Tuhan bisa memakai doa-doa kita. Karena setiap kali saya misalkan juga misa untuk arwah-arwah lain, dia bisa memakai doa-doa kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa lain juga. Mudah-mudahan jelas ini. Jelas banget, Emo. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa yang akan terjadi dengan arwah orang Katolik yang meninggalkan Katolik dan menolak untuk kembali ke gereja Katolik sampai akhir hidupnya? Itu tidak bisa kita jawab secara mutlak. Karena apa artinya meninggalkan gereja Katolik itu biasanya kompleks ya. Mudah-mudahan dia tetap diselamatkan. Tetapi itu suatu dosa yang berat karena dia murtad. Artinya dia bukan hanya meninggalkan gereja Katolik, mungkin dia juga menyangkal Tuhan. Iya. Kalau seorang menyangkal Tuhan itu dosa berat sekali. Artinya dia menolak kerahiman Tuhan, menolak untuk percaya padanya. Nah, itu biasanya ke neraka, biasanya. Tapi siapa tahu sebelum dia meninggal, dia mengalami suatu pengalaman iman. Ada orang yang mendoakan dia secara khusus. Ini penting sekali. Misalnya orang yang dia kasihi, suami atau istri atau orang tua dari yang bersangkutan. Jangan berhenti mendoakan dia. Karena kita tidak tahu. Pada saat terakhir bisa saja Tuhan mendengarkan doa kita dan memberikan mukjizat pertobatan untuk dia. Jadi jangan menyerah. Bagi mereka yang punya teman atau punya keluarga yang demikian, doakan terus. Siapa tahu pada saat terakhir dia bertobat. Ya. Oke. Thank you, Romo. Pertanyaan berikutnya. Kan ada api penyucian. Jadi ada surga yang diselamatkan, kalau jahat banget masuk neraka, apa yang medium kan di tengah api penyucian. Nah, ini ada orang Katolik yang berpendapat bahwa kita tidak perlu mengkhawatirkan dosa-dosa kecil karena tidak akan membuat kita masuk neraka. Bagaimana pendapat Romo tentang pendapat ini? Kalau menurut ajaran moral Katolik, ya dosa kecil rasanya nggak ada pembagian dosa kecil atau dosa besar. Venial sins ada. Venial itu dosa ya halus. Iya. Tapi ada juga yang namanya grave sins, ya dosa maut. Tetapi perbedaannya itu tidak bisa kita nggak bisa memutlakkan ini dosa kecil, ini dosa besar. Karena ada dosa kecil, misalnya menutupi kebenaran. Dari segi materinya kita hanya berbohong, menutupi kebenaran. Tetapi motivasi kita berbohong untuk mencelakakan orang itu. Misalnya kita tahu bahwa di depan itu ada jurang. Ya. Atau itu terlalu metaforis lah. Gini aja. Kita tahu kalau orang ini, kalau dia itu membeli barang ini, membeli rumah ini atau properti ini, dia akan dirugikan dan mungkin dia itu akan bangkrut misalnya. Kita tahu itu, bahwa dia itu sedang di-scam. Ya. Tapi kita tidak mau ngomong, tidak mengingatkan dia. Nah, kalau dalam secara fisik materi, kan kita hanya tidak ngomong, tidak memberikan informasi aja. Iya. Nah, itu kan kelihatannya sepele, ya kan? Tetapi misalnya kita menutupi itu karena kita mau dia celaka. Dan betul, setelah kita diamkan, dia beli properti itu, lalu ternyata dia scam, uangnya habis, dia bangkrut, dia mati bunuh diri karena itu. Oke. Apakah dosa menutupi informasi itu dosa kecil? Nah, ini pertanyaan moral. Jadi akhirnya apa? Akhirnya itu soal motivasi. Seperti cinta kasih. Tidak ada artinya perbuatan besar, perbuatan kecil di mata Tuhan. Yang ada sebesar apa kalian melakukan itu di dalam kasih. Misalnya kalian memasak. Kalau kalian masak begitu saja, ya selesai sebagai tugas kewajiban aja. Atau bahkan ada yang memasak sampai mengeluh, ya, menyetrika sambil mengeluh.
itu bukan kebajikan, itu dosa bahkan. Tapi kalau kita menyetrika dengan cinta kasih, dengan hati, pikiran, budi tertuju kepada Tuhan, untuk Tuhan ini saya menyetrika untuk keselamatan arwah-arwah di api penyucian, ya, untuk jiwa-jiwa berdosa yang supaya mereka bertobat, ya, tolonglah mereka. Tindakan menyetrika yang kecil itu menjadi besar di mata Tuhan karena kasih yang ada di dalamnya. Jadi mungkin untuk dosa besar, dosa kecil, kebajikan besar, kita jangan terlalu melihat materinya. Oke. Tapi lihatlah motivasi atau cinta yang ada di baliknya. Demikian. Terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan, apakah orang Katolik yang pindah agama karena alasan pernikahan juga termasuk murtad? Atau mereka bisa diselamatkan juga? Ya, ini sekali lagi subjektif sekali. Iya. Kita tidak bisa menghakimi. Itu tergantung nanti bagaimana hidupnya, akhir hidupnya bagaimana. Iya. Kalau dia akhir hidupnya bertobat, mungkin dia akan menderita cukup lama di api pemurnian, tapi dia dibebaskan dari neraka. Apalagi kalau misalnya dia bertobat sungguh-sungguh, menyesal sungguh-sungguh, ngaku dosa, terima sakramen perminyakan terakhir, lalu dia meninggal dalam keadaan tanpa dosa, ya, karena pengakuan dosa dan perminyakan suci itu, mungkin dia masuk surga, langsung masuk surga. Sama seperti penjahat yang bertobat itu kan. Iya. Hari ini juga kata Tuhan Yesus, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, Firdausnya ini sekali lagi gak tahu ini Firdaus yang mana. Mungkin suatu konotasi, mungkin juga karena supaya Tuhan Yesus, supaya penjahat itu, Santo Dismas itu mengerti apa yang dimaksud Yesus. Iya. Tapi bukan Firdaus jelas, tapi surga yang dimaksud Yesus. Oke. Makasih Mo. Oh, ini ada Ko Johan, katanya ada pertanyaan. Halo Romo, iya, thank you banget. Aku cuma ada pertanyaan gini Romo, kan ada namanya Medium kan. Di sini tuh ada kayak TV series yang medium. Jadi dia tuh misalnya lagi jalan, tiba-tiba kayak ada arwah ya, ada sesuatu yang membisikkan dia, oh kayak dia kenal dengan orang ini, terus kayak bilang, oh dia cinta sama dia memaafkan dia, something like that. Kalau medium itu sebenarnya dalam ajaran Katolik itu gimana, Romo? Oke, dalam kitab suci cukup banyak juga contoh, misalnya nabi yang bisa mengetahui masa depan. Ada juga misalnya ya penenung yang dikunjungi oleh Saul. Saya kira wizardry atau witchcraft itu memang ada. Gejala-gejala paranormal, bukan saya kira lah, saya yakin karena saya juga beberapa kali bersinggungan langsung, berhadapan langsung dengan wizardry dan witchcraft. Itu ada memang, dan ada orang-orang tertentu juga yang punya kemampuan di luar nalar atau kita sebut paranormal. Nah, di sini kan terkenal Singkawang, Ratatung itu, ya itu hal yang di luar normal dan ada kekuatan-kekuatan yang tidak biasa di dunia ini ada. Namun itu semua tetap aja ada aturan dalam gereja yang mengatur itu. Ada teks-teks kitab suci yang kemudian memberikan solusi kalau kita berhadapan dengan barang-barang itu. Dalam kitab suci jelas sekali. Ini saya tidak hafal, tapi silakan cari aja lah. Misalnya itu ada roh tenung dan semua itu, para pemburit, para penenung, itu ada dalam salah satu surat Paulus. Juga di Perjanjian Lama itu ada. Yang mengutuk para penenung atau siapa itu. Ya, itu bisa dicari. Nah, mereka ini ada. Cuman bagi kita, sekarang ini misalnya di Kalimantan Barat sekarang, banyak pemuda-pemudi yang belajar ilmu kebal. Dan ilmu kebal itu betul ada.
ditembak nggak mempan. Pakai, kalau itu pastilah kalian sering nonton di YouTube itu kan. Dan itu memang nyata. Itu memang nyata. Jadi ada yang pakai pisau tajam, dia potong sana sini, itu tajam sekali, kelihatan sekali. Tapi ketika dia nggak terluka sama sekali. Ya, seperti kemarin ada video viral tentara yang dari Dayak, orang tentara Dayak lagi kan. Oh, mana nih katanya mau yang mengatakan orang Dayak itu BABI itu. Mana? Ini saya. Harbi saya kan. Nah, lalu dia ambil pisau, dia tusuk begini. Nggak luka. Ya, itu ada semua. Tapi orang Katolik bagaimana sikapnya? Nggak boleh orang Katolik ke arah sana. Karena itu menggunakan kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan. Lalu bagi orang Katolik gimana? Ya seperti Yesus. Kalau dipaku, luka. Ditombak, tembus. Apakah Yesus bisa kebal? Bisa aja. Kalau dia mau kan. Tapi kan ini bukan jalan kita. Itu jalan mereka. Kita berusaha untuk menjelaskan ke mereka, ya. Tetapi apakah kita harus ikut mereka santet? Itu berkali-kali saya bertemu dengan kasus santet. Tapi ketika kita berlindung pada Tuhan, ya santet itu gak akan mempan. Lalu tatung-tatung yang di Singkawang itu, mengapa ketika mereka lewat depan gereja, mereka turun gak berani? Ya, yang duduk di atas paku, yang duduk di atas golok, itu pada turun. Gak berani mereka duduk di atasnya. Karena begitu mereka lewat gereja, kekebalan mereka hilang. Lalu mana itu barang? Lalu ada pengobatan-pengobatan alternatif dengan menggunakan prana, dengan menggunakan aliran listrik tenaga dalam. Itu kenapa ketika beberapa kali terjadi, ini Romo Yones sendiri mengalami ya. Ya Romo Yones nggak tahu. Pokoknya katanya ada tukang pijat atau apa, tukang urut. Ya, karena Romo begal-begal ya sudah. Ternyata ia itu tukang urut elektrik namanya. Tukang urut apa namanya? Lupa saya. Pokoknya ya tukang urut ya itulah elektrik lah. Jadi dia pijat, biasanya kalau orang dipijat dia gak perlu keluar tenaga, dia cuma pegang aja gitu. Lalu orangnya gitu kan. Lalu pegal-pegalnya hilang. Tapi ketika Romo Yones dipijit, Romo Yones seperti biasa begitu baring, dia langsung Yesus gitu. Sambil doa Yesus. Ketika Romo cuma bilang, enggak rasa apa-apa. Kalau ini pasti sakit. Pasti sakit ini. Pasti terasa. Romo cuma enggak rasa apa-apa. Sampai katanya setelah menangani Romo Yones masih ada banyak lagi kan yang ngantri untuk diobati. Ya, dia bilang, maaf saya sudah tutup lapak ini karena listriknya habis. Sudah terpakai semuanya. Nah, pertanyaannya dari mana barang-barang itu? Asalnya dari mana? Kalau memang itu dari Tuhan, kenapa ketika Tuhan datang, itu kabur, hilang? Jadi soal barang-barang paranormal, lalu seperti tadi itu orang bisa meramal, orang bisa melihat sesuatu, itu hati-hati. Dalam gereja kita punya sabda pengetahuan. Tapi sabda pengetahuan caranya bukan begitu. Cara kerjanya nggak begitu. Kalau sudah demikian, coba kamu tegur dia berdosa, dia harus begini, itu bukan dari Tuhan sudah pasti. Itu dari roh jahat biasanya. Bukan cara kerja sabda pengetahuan seperti itu. Kita waktu sedikit, ya, kalau mau memperdalam sabda pengetahuan itu beda lagi nanti. Mungkin kesempatan lain. Thank you, Mo. Thank you, Mo. Ya. Tapi saya kan waktu kita sudah habis, Romo. Thank you so much. Banyak banget informatif ya. Yang dulu mungkin kita nggak tahu, sekarang kita tahu. Mempersiapkan diri kita. Sekarang saya lemparkan kembali ke Yanri untuk pengumuman. Oh iya, terima kasih sekali Romo George. Begitu banyak informasi yang telah kita dapat pada hari ini. Dan
seperti biasa kita memberi kesempatan kepada pemirsa untuk memberikan persembahan kasih. Yang kali ini akan ditujukan kepada Institut Santi Buana yang dibimbing oleh Romo. Jadi bagi Anda yang ingin mengirim US dollar, silakan Zelle ke saya di asyanli@gmail.com. Kalau yang yang di Indonesia atau yang bukan di Amerika yang mau kasih rupiah sendiri, boleh email ke saya. Nanti saya bisa kasih juga ininya rekeningnya yang di rupiahnya itu yang di mana gitu. Dan saya juga memberi kesempatan untuk Romo George memperkenalkan Institut Santi Buana ini. Silakan Romo. Baik. Untuk Christopher, tolong di stop. Oke, terima kasih. Saya izin share video kami. Selamat datang di Institut Santi Buana. Untuk melihat fasilitas yang ada di kampus ini, yuk ikutin aktivitas kami. Untuk mencari referensi, saya menggunakan perpustakaan ini. Nah, sekarang kita ada di lab komputer nih. Ayo ikutin. Untuk melihat metode pembelajaran di kampus kami ini secara daring, ikuti aktivitas kami. Di Institut Santi Buana mempunyai 4 prodi, yaitu prodi Kewirausahaan, Manajemen, PGSD, dan Teknologi Informasi. Ingin penasaran? Ikuti aktivitas kami yuk. Saya dari Prodi Kewirausahaan 2020 dan saya berasal dari Bengkayang. Saya Jessica Tumewu, saya dari Prodi Manajemen 2019 dan saya berasal dari Manado. Saya sangat senang sekali bisa kuliah di Institut Santi Buana karena di kampus ini para mahasiswa bukan hanya diberikan pendidikan intelektualitas, melainkan pendidikan integritas juga. Di sini saya juga dilatih untuk mengembangkan bakat dan kemampuan saya seperti public speaking serta kemampuan saya dalam bidang bernyanyi. Hal yang paling menarik dari kampus ini yaitu budaya Amare. Ya, benar sekali. Budaya Amare yaitu budaya cinta kasih, di mana kami semua di sini saling mengasihi dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya.
Selain itu, Institut Santibuana juga menyediakan fasilitas berupa asrama yang terdiri dari asrama putra dan asrama putri. Untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa, Institut Santibuana memiliki beberapa unit kegiatan, di antaranya yaitu kursus pengelolaan toko, kursus bahasa Inggris, kursus komputer, relawan pajak, UKM band, UKM seni tari, UKM seni suara, UKM futsal, UKM hidroponik, UKM organik, UKM pengolahan limbah, UKM voli, UKM kerajinan tangan, dan UKM fotografi. Selain itu, Institut Santibuana juga menerapkan pembinaan karakter, di mana para mahasiswa dibina untuk mampu berbicara di depan publik dan mengutarakan pendapatnya dengan baik dan benar, serta membantu mahasiswanya memperoleh prestasi melalui body program dan mentoring. Untuk mempererat persaudaraan dan kebersamaan, secara rutin diadakannya rekreasi bersama, fraternitas, games, dan kegiatan lainnya. Mari bergabung bersama kami di Institut Santibuana. Institut Santibuana, cinta